Halo Bina Family. Saya Dr. Marlisa, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak di RSIA Bina Medica. Dan saya Dr. Maulana, spesialis rehabilitasi medik di RSIA Bina Medica. Memiliki anak yang tumbuh dan berkembang dengan sehat tentunya menjadi hal yang diidam-idamkan oleh ayah dan bunda. Namun, tahukah ayah dan bunda bahwa terkadang beberapa anak mengalami gangguan dalam proses tumbuh dan kembangnya? Memantau tumbuh kembang anak sangatlah penting untuk memastikan sang anak bisa tumbuh dan beraktivitas dengan optimal saat mereka tumbuh dewasa. Betul banget, Dok. Nah, gangguan tumbuh kembang yang dialami anak itu bisa dibagi atas beberapa bagian. Pertama, gangguan pertumbuhan, yaitu seperti keterlambatan pertumbuhan berat badan atau panjang badan, atau keduanya, status gizi kurang atau gizi lebih, atau anak pendek. Kedua, gangguan perkembangan, seperti keterlambatan gerak kasar, seperti belum bisa tengkurap, belum bisa berdiri atau berjalan. Kedua, keterlambatan bicara atau speech delay atau gangguan bicara yang merupakan gangguan perkembangan yang terbanyak. Ketiga, gangguan gerak halus, seperti belum bisa menulis atau menyusun balok tinggi. Keempat, keterlambatan sosial kemandirian, seperti belum bisa minum dari cangkir, makan, atau buka dan pakai baju sendiri. Gangguan mental emosional, seperti gangguan perilaku, contohnya gangguan spektrum autis, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau tantrum. Gangguan proses sensori, seperti gangguan mengunyah, drooling, atau seeking sensory. Gangguan kognitif, seperti gangguan belajar spesifik dan disabilitas intelektual. Ada juga gangguan tumbuh kembang yang disebabkan oleh kelainan bawaan, gangguan neuromuskular atau sindrom tertentu, seperti palsi cerebri, sindrom Down, sindrom Edward, tuli sensori neural, dan lain-lain. Gangguan-gangguan ini apabila tidak ditangani dengan baik dan tepat, dapat menyebabkan anak menjadi gizi kurang hingga buruk, stunting, tidak fokus, tidak patuh, tidak mandiri, gangguan interaksi dan sosial, atau kombinasi di antaranya. Nah, untuk menangani kasus-kasus tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dari berbagai sudut pandang dan keilmuan. Jadi, selain ada dokter anak dan dokter rehab medik, kita juga bisa dapat perspektif dari dokter THT, dokter ortopedi, dokter psikiater, dan psikolog. Untuk penanganannya sendiri, kita juga ada tim yang membantu. Ada fisioterapi untuk yang belum bisa duduk mandiri, belum bisa jalan, atau kurang seimbang ketika jalan. Ada terapi bicara untuk latihan pengenalan kata, melatih membuat kalimat, ataupun gangguan makan. Ada terapi sensori integrasi untuk yang sulit fokus ketika main, belum bisa duduk tenang saat belajar, dan picky eating. Ada juga terapi okupasi untuk yang belum bisa aktivitas mandiri, seperti makan sendiri, pakai baju sendiri, dan latihan menulis. Ayah dan bunda tidak perlu khawatir, karena hal-hal tersebut dapat ditangani dengan terapi yang tepat. Supaya lebih jelas, ayo kita run tour apa aja sih yang ada di Poliklinik Tumbuh Kembang RSIA Bina Medica. Hai Bina Family, selamat datang di Klinik Tumbuh Kembang Anak Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama adalah ruangan sensori integrasi. Yuk kita lihat yuk ada kegiatan apa saja di ruangan ini, dan kita kenalan dulu dengan terapis okupasi di Bina Medica. Halo Tante Ida. Oke, di sini adalah terapis okupasi kita, namanya Tante Ida Arifa. Oke, mungkin Tante Ida bisa dijelaskan ya kegiatan apa saja yang dilakukan di ruang sensori integrasi ini.
Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, ruang sensori integrasi itu apa sih? Jadi, ruang sensori integrasi itu adalah ruangan yang didesain untuk memberikan input atau stimulus sensori pada anak, yaitu meliputi vestibular, proprioseptif, keseimbangan, koordinasi motorik pada anak dengan media bermain. Jadi di sini ada nih papan titian, tujuannya untuk memberikan stimulasi keseimbangan pada anak. Lalu ada ayunan untuk input vestibular pada anak, ada tangga untuk latihan koordinasi kedua tangan pada anak, koordinasi motorik pada anak, seperti itu, dengan tujuan supaya anak latihan untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan lingkungannya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Tante Ida. Semoga bermanfaat untuk Bina Family dimanapun berada. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk ke ruangan yang lain. Yuk. Oke, sekarang kita ke ruangan okupasi terapi. Di ruangan ini ada beberapa kegiatan yang juga menarik ya, Tante Ida. Mungkin Tante Ida bisa menjelaskan lagi kegiatan apa saja yang ada di ruangan okupasi terapi. Oke, jadi ruang okupasi terapi ini di sini kita memberikan latihan kepada anak mengenai kemandirian dasar sehari-hari, seperti latihan memberikan simulasi makan pada anak dengan media seperti ini, dengan media bermain seperti itu. Latihan koordinasi motorik anak saat makan seperti itu. Lalu latihan motorik halus untuk persiapan pre-writing atau persiapan untuk menulis pada anak dengan mengoptimalkan kemampuan motorik halus anak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita juga melatih anak kemandirian yang lain, yaitu pakai sepatu di sini dengan harapan anak terlatih dan bisa mengimplementasikan di aktivitas sehari-hari di rumah. Baik, selanjutnya kita ke ruangan terapi wicara. Yuk. Pak Niko. Iya. Oke, kenalan dulu dengan terapis bicara kita, Pak Niko. Oke, di sini saya nama Niko, saya terapi bicara di sini. Ya, di sini ruangan terapi bicara settingan seperti ini. Di sini untuk anak-anak yang mengalami beberapa gangguan seperti gangguan bahasa, bicara, gangguan suara, gangguan irama kelancaran, dan gangguan makan, seperti itu. Oke, untuk alat terapinya kita menggunakan beberapa kartu. Salah satunya ini fungsinya adalah untuk melihat kemampuan anak dalam melatih menamai gambar ataupun bercerita tentang gambar tersebut. Kemudian ada juga beberapa figur-figur binatang, lalu kemudian beberapa mainan untuk latihan koordinasi, motorik dan visualnya juga. Oke, jadi ruangan Snowland ini adalah ruangan yang didesain sebagai multisensory room atau ruangan multisensori. Jadi di sini kita memberikan input berupa input visual melalui lampu, lalu input auditori melalui beberapa macam sound atau suara dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi sensori pada anak dan memberikan efek relaksasi pada anak, sehingga anak lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk mengikuti perintah dari terapis ke depannya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Tante Ida penjelasannya. Dengan senang hati. Yuk, lanjut ke ruangan yang lain. Selanjutnya kita ke ruangan yang terakhir, yaitu ruangan fisioterapi anak atau fisioterapi tumbuh kembang. Oke, di sini kita kenalan dulu dengan terapis fisioterapi tumbuh kembangnya dengan Tante Tara. Oke, mungkin bisa dijelaskan Tante Tara, ada kegiatan apa saja nih di sini? Di fisioterapi tumbuh kembang, kami menangani anak-anak dengan keterlambatan motorik kasar yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Seperti kami melakukan stimulasi untuk berguling, merayap, merangkak, keduduk, berdiri mandiri, lalu berjalan. Berikut alat-alat yang biasa kami gunakan. Oke, di sini ada physioball yang biasanya kami gunakan untuk latihan hand support dan keseimbangan duduk. Lalu di sini ada paralebar, biasa kita lakukan untuk latihan berjalan. Di sini ada push walker, juga kita latihan untuk berjalan.
Di sini kita ada bar ladder yang kita lakukan untuk duduk ke berdiri. Lalu di sini ada standing frame, kita lakukan untuk latihan berdiri. Di sini ada bench, kita lakukan untuk duduk dengan support sesuai dengan tinggi anak. Lalu di sini ada wedges, kita latihan untuk hand support. Oke, terima kasih Tante Tara atas penjelasannya. Dengan senang hati. Nah, itu dia room tour poli tumbuh kembang di RSIA Bina Medica hari ini. Dengan pelayanan yang komprehensif, sebelum memulai terapi, saya dan Dr. Maulana akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan menentukan rencana terapi yang tepat untuk anak. Serta melakukan evaluasi selama berlangsungnya terapi. Yuk Bunda, kita pantau dan pastikan progres tumbuh kembang anak untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Layanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Yuk ke Bina Medica. Care with love.